Teman-teman, jadi ini saya mau memberikan beberapa contoh ya teman-teman, gimana caranya membedakan produk branded yang original sama yang tidak ori atau yang KW ya teman-teman. Nah ini saya beri contoh khusus untuk baju anak aja dulu sementara ini ya teman-teman. Jadi saya mempunyai beberapa contoh produk ya, brand sisa ekspor, ada yang ini kita sebutnya KW-nya, sisa ekspornya sama. Ini kan sisa ekspor brand luar sama brand dalam negeri ya teman-teman. Nah, saya punya sampel ini brand Oskos ya teman-teman. Oskos sama Cat and Jack. Nah, ini kategorinya yang ori seperti ini, baju anak ya teman-teman. Nah, bicara gimana cara membedakannya, ini coba saya review dulu yang sisa ekspor ya teman-teman. Ini ada brand Cat and Jack. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ada dari departemen store Kohl's ya teman-teman. Jadi merek Cat and Jack ini dipunyai atau bermitra sebagai vendor dari departemen store yang ada di Amerika itu teman-teman, Kohl's ya. Nah, di sini masih ada tag price-nya nih. Tulisan Origin Indonesia, berarti dia diproduksi di Indonesia ya teman-teman. Nah, secara rinci ini bahannya biasanya ada keterangan apa? Di sininya. Sorry. Di sini ada keterangannya teman-teman. 60% cotton, 40% recycle polyester teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau produk-produk brand luar itu ya, untuk kategori kayak polo atau kaos seperti ini, mereka ini campuran blend teman-teman. Nah, kainnya itu di blend ya. Jadi tidak 100% cotton. Kenapa? Jadi kalau menggunakan 100% cotton, biasanya ini tidak ini teman-teman. Karena sifatnya kalau cotton atau kapas itu sifatnya halus aja teman-teman ya, lebih kaku ya. Nah makanya supaya bisa lebih elastis itu ada campurannya, itu polyester ya teman-teman ya. Dan kelebihan polyester itu bisa buat nyerap keringat teman-teman. Ini kan juga kategori baju anak ya teman-teman. Jadi mereka biasanya memikirkan, biasanya di finishing pembuatan kainnya itu ada namanya antibakterial teman-teman, karena ini ramah untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi mereka sampai sedetail itu memikirkan mulai dari bahan bakunya ya teman-teman atau kainnya. Misalnya ini untuk baju anak kan. Nah itu terus dari jahitan juga teman-teman terlihat ya, lebih rapat dan lebih rapi teman-teman ya. Lebih rapi, tuh terlihat seperti ini. Nah ini untuk kategori baju anak yang sisa ekspor itu teman-teman. Jadi kondisinya masih bagus ya teman-teman. Masih ada tag labelnya kurang lebih seperti ini. Nah ini satu lagi untuk baju anak juga nih. Oskos Bigos ya teman-teman ya. Nah, bisa terlihat di sini made in Indonesia teman-teman ya. Artinya berarti produk ini dibuat di garment yang di sini ada care labelnya. Nah, itu ada, kita bisa lihat komposisinya ya, 60% cotton, 40% polyester. Jadi rata-rata kalau produk-produk t-shirt atau kaos untuk brand-brand luar itu mereka menggunakan komposisi kainnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak full 100% cotton ya. Terlihat detail-detail jahitannya cukup rapi teman-teman ya. Dan ini baju brand seperti ini itu makin dipakai makin awet, kekuatannya awet teman-teman ya. Dan anak-anak juga biasanya digunakannya cukup nyaman ya. Jadi makin dicuci makin bagus terlihat teman-teman ya. Nah sekarang saya mau coba bandingkan dengan, nah ini yang menurut saya ini adalah kita sebutnya brand KW itu teman-teman ya. Orang biasanya nyebut istilah CMT gitu. Padahal CMT yang mereka maksud artinya KW-nya ini teman-teman. Nah, jadi mereka tuh buat labelnya sih Zara ya. 8 tahun. Ini saya nggak yakin ini untuk 8 tahun teman-teman cuttingannya ya. Karena mereka kemungkinan besar ini tempelan aja teman-teman ya. Di sini tertulis 8 years made in Maroko. Tapi cuttingannya kalau menurut saya tidak untuk 8 tahun ya. Nah, ini juga terlihat
print embossnya ya, sangat terlihat sekali teman-teman. Dan ini bahan kainnya pun kalau menurut saya ini katun biasa teman-teman ya. Tapi di sininya tertulis apa namanya, karena ini menurut saya ini tempelan teman-teman ya. Nah di sininya dibuat di Turki ya kan, tapi di sininya made in Maroko. Nah jadi nggak matching kan teman-teman ya. Dari detail-detail ininya aja sudah bisa terlihat ya teman-teman. Artinya ini pasti tempelan ya, atau buatan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah dari jahitannya pun teman-teman terlihat sangat tidak rapi ya teman-teman. Tuh masih ada benang-benangnya seperti ini. Terus obrasannya juga obrasan biasa teman-teman ya. Nah dipegangnya juga kaku. Tapi mungkin karena itu tadi perlu hati-hati itu teman-teman. Apalagi kalau kalian misalnya teman-teman membelinya secara online ya, tidak memegang fisiknya langsung. Jadi agak beresiko ya teman-teman, kalian mendapatkan, kecuali kalian datang langsung, memegang langsung ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kebetulan ada dua item yang sama. Sepintas saja secara sederhana kita bisa lihat, walaupun ini di sini ditulis cuttingannya untuk 8 tahun, sama-sama 8 tahun, tapi terlihat sangat perbedaannya jauh teman-teman. Ini tidak sama ya, tidak matching gitu. Mulai dari sini tidak matching teman-teman. Nah ini, maaf. Dari ukuran ininya aja sudah terlihat tidak matching ya teman-teman. Panjang sebelah. Nah dari sini aja sudah terlihat tidak matching ya teman-teman, tidak sama teman-teman. Artinya ini asal tempel aja ya. Nah kalau yang ori pasti akan matching teman-teman, karena teknik pembuatannya sangat detail ya teman-teman ya. Cara sangat akurat, cara jahitnya, cara memasang labelnya mereka itu sangat akurat. Nah saya punya contoh yang ori ya teman-teman. Nah ini brand Cat and Jack juga ya, size-nya S untuk 6 tahun ya, ini juga sama 6 tahun. Nah ini akurat teman-teman ya, walaupun pasti akurat cuttingannya teman-teman ya, terlihat sama, dan ini pun terlihat sama ya. Nah, tuh terlihat sama. Sama ya, matching teman-teman. Walaupun ini dua baju yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi itu ya salah satu contoh perbedaan yang ori dan tidak ori teman-teman ya. Jadi intinya kalian jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Kecuali kalau kalian memang core bisnisnya bukan bicara tentang brand ori ya teman-teman. Asal fashion aja, asal baju anak, ya itu sih nggak masalah ya teman-teman. Tapi menurut saya daripada kalian menjual produk KW atau CMT seperti ini, lebih baik menjual produk lokal teman-teman. UMKM lokal mungkin lebih bagus ya, dan lebih fair teman-teman. Mereka tidak memakai brand ini teman-teman ya. Lebih baik kalau menurut saya daripada menjual produk KW seperti ini, sebaiknya lebih baik menjual produk biasa-biasa aja yang standar ya teman-teman, bukan yang branded ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini ada satu lagi brand, salah satunya brand Cools ya, Cool Baby. Kalau nggak salah ini adalah brand yang ada di Matahari ya teman-teman. Nah ini juga ada namanya cuci gudang ya. Nah ini baju cuci gudang biasanya teman-teman. Ini bukan brand sisa ekspor ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu brand cuci gudang ya teman-teman.